Saudara, nyatalah bahwa dampak yang ditimbulkan oleh sekularisme di dunia Islam sangatlah mengerikan. Umat kini hidup dalam kenistaan secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Keterpecahan politik menjadi mimpi buruk yang melanda umat Islam ini yang aslinya itu adalah umat yang satu. Lihatlah yang terjadi di negeri kita, juga di Palestina, Rohingya, Xinjiang, dan di negeri-negeri Muslim lainnya saat ini. Di Gaza, Palestina, kita semua tahu sekedar membuka pintu Rafah agar bantuan yang amat diperlukan bagi warga Gaza bisa masuk pun kita tidak mampu. Hina sekali umat Islam ini. Padahal Al-Quran menyebut kita ini sebagai khairu ummah. Ini baru di dunia, belum lagi di akhirat. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khisum fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil adzab. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 85 tentang akibat dari perilaku yang sekularistik itu, bahwa tidak ada balasan yang demikian di antara kalian kecuali kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling berat. Nah saudara, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sekularisme pada awal kemunculannya memang bersifat lokal, tidak universal. Juga tidak bisa dianggap berlaku di dunia Islam, apalagi faktor-faktor pendorong sekularisme khas dunia Kristen Barat. Islam sama sekali tidak pernah mempunyai atau mengalami faktor-faktor seperti yang dialami Barat. Teks Al-Quran atau orisinilitas Al-Quran tidak pernah mengalami nasib sedemikian tragis dan mengenaskan seperti teks Bible. Teks Al-Quran yang kita baca saat ini adalah asli. Betul-betul sama dengan yang pernah dibaca oleh Kanjeng Nabi, ya, baginda Rasulullah SAW pada masa dahulu. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga keaslian Al-Quran. Akidah Islam juga sangatlah jelas, tidak pernah mengalami perubahan sejak 1400 tahun lalu hingga sekarang. Teologi Islam menyatakan bahwa Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini berbeda dengan teologi Kristen yang masih memperdebatkan apakah Tuhan itu satu atau tiga dalam Konsili Nisia 325 Masehi. Kemudian kalau kita berbicara tentang religious regime, anggap khilafah itu religious regime, pun juga dalam sepanjang sejarahnya selama 13 tahun tidak pernah melakukan apa yang terjadi di dunia Barat. Satupun kezaliman yang kejamnya mendekati apalagi melampaui kekejaman luar biasa dari regime agama Kristen pada abad pertengahan. Yang banyak tercatat justru kemampuan khilafah melindungi warganya, termasuk warga non-muslim, sebagaimana terjadi di Andalusia, Mesir, Istanbul, Spanyol, dan berbagai tempat lain. Dalam Islam tidak ada pemisahan satu aturan dengan aturan lain hanya karena keduanya berbeda aspek, seperti misalnya aturan dalam ibadah dan dalam ekonomi. Seluruh aturan Islam ditetapkan Allah sebagai satu kesatuan yang utuh, saling melengkapi dan selaras satu sama lain. Dengan itu dihasilkan satu sistem yang padu yang jika diterapkan akan menghasilkan kebaikan bagi seluruh anggota masyarakat, Muslim maupun non-Muslim, sebagaimana telah terbukti dalam sejarah yang demikian panjang. Walhasil, mestinya seorang Muslim tak mungkin sekuler.